Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu ada dan menyertai kehidupan setiap kita hingga saat ini. Dalam acara Lensa Fata Bentung Payung di pagi hari ini, kita akan disapa kebenaran firman Tuhan di penghujung pekan ini. Biar melalui firman Tuhan di pagi hari ini, iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Namun mendahulunya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Dalam kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kami ditibakan di hari yang baru. Dalam kasih dan rahmat-Mu Tuhan, kami juga akan beraktivitas dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Mohon kasih dan tuntunan-Mu Tuhan lewat Roh Kudus bagi kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, bahkan memampukan kami dalam menjalani keterpanggilan hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di pagi hari ini, sebelum kita menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pada pasal yang ke-15, ayat yang ke-17 demikian. Jadi dalam Kristus aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah bermegang dalam pelayanan. Lagu ini berjudul Melayani Lebih Sungguh. Syair lagu ini berkata demikian: Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, demikianlah firman Tuhan dalam sapaannya kepada kita di pagi hari ini. Semua orang butuh dilayani, saudara-saudaraku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap orang, semua orang yang butuh dilayani itu juga bisa dan mampu melayani orang lain dalam hidup ini? Rasul Paulus merasa bahwa ada sebuah sukacita dalam hidupnya ketika dia diperkenankan Tuhan untuk melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan dalam pelayanannya. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bisa kita lihat dalam bacaan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-17. Jadi dalam Kristus aku boleh berpegang tentang pelayananku bagi Allah. Paulus menyadari saudara-saudara bahwa masa lalunya penuh dengan kegelapan. Dan ketika Tuhan memulihkan hidupnya, dia pun dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan lewat umat gembalaan domba Tuhan. Tidak mudah saudara-saudara bagi seorang Paulus untuk bisa memberikan dirinya melayani Tuhan, karena dirinya adalah orang yang sangat terpandang, orang yang terpelajar, bahkan orang yang ditakuti pada masanya. Namun ketika Tuhan mengubah diri Paulus, Tuhan mengubah hidup seorang Paulus, dia menyerahkan dirinya secara utuh kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan dalam rasa syukur, Paulus melakukan itu Bapak Ibu, karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayaninya dengan cara memberikan dirinya untuk dikorbankan, menebus diri dan hidup Paulus dari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Setiap kita pun saudara-saudara dipanggil dari tengah-tengah kehidupan kita untuk melayani, baik dalam gereja maupun di lingkungan di mana Tuhan menghadirkan kita. Namun saudara-saudara, terkadang kita seringkali lupa. Kita lupa makna dan hakikat
dari melayani itu sendiri. Sehingga yang muncul dalam diri kita adalah kesombongan, keangkuhan, bahkan kita merasa yang paling hebat dari yang lain dan menyalahkan orang lain ketika orang lain tidak sepaham dengan kita di dalam sebuah pelayanan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita sepaham dengan orang lain dalam pelayanan itu, maka kita terkadang lebih memilih untuk mengundurkan diri. Tapi ingatlah saudara-saudara dan saya, bahwa ketika Yesus melayani kita, ketika Yesus melayani kita memberikan dirinya menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita, apakah Yesus mundur dari sikap melayani itu? Apakah Yesus mundur dari pelayanannya kepada kita untuk menyelamatkan kita? Yesus tidak pernah lari, Yesus tidak pernah mundur sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia menderita, sekalipun dia difitnah, dia dicerca. Dia tetap melayani sampai nafas terakhir di tiang kayu salib. Hakikat dari melayani saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih adalah berani dan mau merendahkan hati ini. Berani dan mau merendahkan diri ini. Hakikat dari melayani adalah ketika kita mau berani dan merendahkan hati kita. Karena hanya dalam kerendahan hati kita akan menghayati dan memaknai makna dari melayani itu di dalam hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kerendahan hati, dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, di lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, ataupun juga usaha kita, ataupun juga dalam gereja, ketika Tuhan menghadirkan kita dan menempatkan kita untuk melayani dalam hidup ini, mari dalam rasa syukur kita memberikan diri dan bermegah memberi diri ini untuk melayani Tuhan lewat keterpanggilan hidup kita dengan kerendahan hati. Karena hanya dengan kerendahan hati nama Tuhan dimuliakan, dan dengan kerendahan hati kita bisa menghayati dan memaknai inti dari melayani itu di tengah-tengah keterpanggilan hidup ini dan juga dalam kesaksian hidup dan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar hari ini Tuhan Yesus menjadi seorang pelayan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami belajar untuk merendahkan hati sebagai seorang pelayan yang melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu Tuhan, utuslah kami, mampukan kami untuk melayani dalam setiap keterpanggilan hidup kami di tengah-tengah pelayanan dan panggilan hidup ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Entah ketika kami dalam keluarga, kami dalam lingkungan masyarakat, kami dalam lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan gereja, biarlah kami selalu memiliki sikap dan hati yang selalu mau direndahkan, seperti Yesus yang merendahkan hati dan melayani kami, menyelamatkan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati hidup kami semua, pakai kami menyatakan kasih-Mu lewat sikap kerendahan hati yang melayani. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, hidup ini sepanjang segala masa, yang kepadanya kami berdoa bersyukur dan bermohon menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.